ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang haramnya berjidal, berbantah-bantahan dalam agama ini, walaupun masing-masing dengan dalil. Karena Nabi pernah satu ketika mendengar orang mengatakan, alam yakulillahu kada, alam yakulillahu kada. Ada dua orang berdebat, masing-masing membawa ayat Al-Quran. Mereka mengatakan, bukankah Allah berkata begini? Bukankah Allah berkata begini? Masing-masing membawa ayat. Allah bilang begini kan? Allah bilang begini kan? Dua-duanya pakai ayat. Nabi keluar dan Nabi marah. Tapi gak suka. Kalau sekarang mungkin seperti debat-debat di televisi, itu bicara masalah dunia, ya kan? Sini ngomong, dipotong sini, sini ngomong, dipotong sana. Allah dan Rasulnya tidak suka pemandangan seperti itu. Ya, Allah lebih menyukai belajar, mengajar, mengajar, belajar, belajar, mengajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang mengajar, ada yang belajar. Cukup. Buat apa debat-debat? Terima kebenaran, silahkan. Nggak mau, suka. Daripada debat berpanjang lebar nggak karuan, mending abang sekalian mubah sekali sunnah. Ya, karena Nabi tidak berpanjang lebar meladeni pendeta dari Najran itu. Ya. Ketika pendeta itu datang menentang ayat, setelah turun ayat menyatakan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Kafir. Tuhan itu satu. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Nabi Rasul. Enggak terima pendeta Najran ini. Sudah. Nabi enggak mengulang-ulang ayat, tidak memaksakan diri, tidak mengajak berpikir logika segala macam. Sudah disampaikan, mau apa lagi? Nabi menyiapkan Fatimah, Hasan, Husain, Ali bin Abi Thalib, beliau, anak beliau, mantu beliau, cucu-cucu beliau, satu keluarga. Mari, mana keluarga? Summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Udah kita bermubahalah saja. Siapa dari kita yang sesat, mudah-mudahan cepat dikutuk, dilaknat oleh Allah. Selesai. Mereka enggak berani. Ya. Ini lebih sunnah, lebih baik daripada berpanjang lebar dalam debat. Tidak suka. Dan sunnah Nabi ini diteruskan oleh Allah ketika Sabir membahas-bahas wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wan nasitati masquda, seterusnya ayat-ayat yang kita nggak tahu nggak apa-apa, kuda-kuda perang menyerang, kita nggak tahu apa. Yang penting kita imani itu ayat Allah, itu hak, dibaca satu huruf 10 kebaikan. Kan Allah ini berfirman dalam
30 juz, 114 surat, ribuan ayat, 1, 2, 10, 20 ayat, kita nggak tahu, nggak paham apa maknanya, nggak dosa, nggak tercela. Nggak mungkin kita semua paham seluruh ayat Al-Quran, nggak mungkin. Nggak mungkin, Nabi aja nggak tahu alif lam mim apa, alif lam ra apa, ya. Nah, ini dia. Jangan takalluf. Yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ketahui, alhamdulillah. Yang nggak bisa, sudah. Itu justru menunjukkan kebesaran Allah, ketinggian Allah, kemuliaan Allah. Maka tidak semua ucapan Allah bisa difahami oleh kita yang rendah, yang bodoh, yang hina, yang bukan khalik tapi makhluk. Justru kalau semuanya bisa kita pahami, akan berkurang ketinggian Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat, ya. Maka hindari, jujur, berdebat, hindari. Nggak mau terima sudah, ya. Kita nggak suka, takut terkena subhatnya, ya jangan ikut-ikutan situ. Udah nggak usah hadir. Muhammad bin Sirin menutup telinga ketika ahlul bidah itu minta supaya Muhammad bin Sirin mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran padahal bukan ucapan dia semata, ayat Al-Quran. Tetap beliau nggak mau, tutup telinga. Ini dia. Sekarang kita lanjutkan pasal ke-13. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah yang terdiri dari, kata para ulama, bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya, ada sotnya, ada sinnya, ada nunnya, ada taknya yang keluar dari diri Allah. Jangan bilang yang keluar dari mulut Allah, ya. Kalau keluar dari mulut Nabi, ya Nabi punya mulut. Allah punya mulut, nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Butuh dalil untuk mengatakan mulut Allah, gigi Allah, bibir Allah, nggak ada. Yang ada wajah Allah, telapak tangan Allah, telapak kaki Allah, genggaman Allah, kedua tangan Allah, itu ada dalil. Betis Allah ada dalil. Adapun rambut, hidung, pipi nggak ada. Jangan pernah mengucapkan. Ucapkan tentang diri Allah persis seperti yang Allah katakan sendiri tentang dirinya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Masuk akal nggak masuk akal, sesuai logika kita atau tidak, nggak peduli. Allah bilang apa, kita turutan. Masuk menirukan salah. Ya. Ini keuntungan kita ahlu sunnah yang hanya mengikuti apa yang menjadi firman Allah. Ya. Setidaknya kita bisa jawab. Ini taruhlah apa kita ikuti jalan pikiran mereka, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Seandainya kan mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, kan? Tangan Allah itu kiasan. Allah tidak punya wajah, kan? Wajah Allah itu kiasan. Seandainya nanti Allah bertanya kepada mereka, wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah, kenapa engkau mengatakan bahwa aku tidak punya tangan? Tahu dari mana? Kira-kira jawabnya apa? Insya Allah nggak punya jawab. Nggak punya jawab. Apa jawabnya? Ya, udah jelas di situ kedua tangan Allah, tangan Allah. Apa jawabannya? Nggak bisa.
Beda dengan ahlu sunnah. Seandainya ahlu sunnah ditanya, wahai ahlu sunnah, kenapa engkau mengatakan dulu waktu di dunia bahwa aku punya tangan dua, aku punya wajah? Mudah bagi ahlu sunnah menjawab. Apa? Engkau sendiri ya Allah yang mengatakan dalam kitab, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Bukankah engkau sendiri yang mengatakan tentang aku bersemayam di arsy, wajahku, kedua tanganku? Kami hanya mengikuti ayat-ayat-Mu ya Allah. Selesai. Ya. Seandainya Allah mengatakan bukan itu maksudnya, kita nggak tahu. Taunya begitu. Tapi mereka nggak punya jawaban. Ya. Nah, maka yakin begitu bahwa Allah betul-betul memiliki wajah, Allah betul-betul memiliki tangan, Allah betul-betul bersemayam di arsy, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi jangan sambil melihat tangan kita, Allah punya tangan, oh begini nih berarti ya, Allah punya begini, jangan. Ya. Kan tangan Allah berbeda dengan tangan siapapun, wajah Allah berbeda, dan perbedaannya itu perbedaan yang betul-betul berbeda. Sekarang gini aja, gunung punya kaki nggak? Nah, kaidah bahasa kita, gunung punya kaki. Oh si fulan tinggal di kaki gunung. Semua orang bilang begitu kan? Desa Anu itu adalah di kaki Gunung Semeru, di kaki Gunung Merapi, ini bahasa kita. Nah sekarang ada mirip-miripnya nggak kakinya gunung sama kakinya kita? Nggak ada mirip-miripnya aja, ya? Nggak ada bulu-bulunya, nggak ada kukunya, nggak ada miripnya. Itu gunung padahal masih gunung, masih makhluk, kita makhluk, nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Maka tangan Allah dengan tangan kita, wajah Allah dengan yang nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Maka ketika kita mengatakan tangan Allah, lalu kita melihat tangan kita, oh begini, ya jauh sekali, nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya, tapi tangan itu apa? Tentu semua orang tahu. Masa tangan nggak tahu? Wajah itu apa? Semua orang tahu. Maka ketika Nabi mengatakan wajah Allah, tangan Allah, telapak kaki Allah, nggak ada sahabat yang nanya, nggak ada. Ya. Maka bertebaran dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi, yas'alunaka 'anil mahid. Tapi nggak ada yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, nggak ada. Yang ada tadi mereka bertanya kepada Allah tentang khamr, tentang judi, tentang darah haid, tentang hilal, tentang bulan haram, berperang di dalamnya dan seterusnya. Nggak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang wajah Allah, tangan Allah. Artinya diimani apa adanya, termasuk kalah ucapan Allah, perkataan Allah, wajib kita yakini apa adanya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Sampai di situ? Tidak. Wal Qur'anu kalamullah. Sampai di situ? Tidak. Tapi ada tambahan? Apa? Al-Quran adalah kalamullah. Sampai di situ? Tidak. Ada tambahan? Laisa bimakhluqin. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Padahal tambahan ini masyhur gak di zaman Nabi? Tambahan ini diucapkan, diteriakkan oleh Rasul, Abu Bakar, Umar dan seterusnya? Tidak masyhur. Ini hebatnya para ulama. Maka tepat sekali dan yakin betul kita dengan sabda Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama betul-betul pewaris para nabi. Ini menunjukkan betapa ulama diberi hidayah oleh Allah,
ya, untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang hak, sekalipun keluar itu tidak, kalimat itu tidak keluar dari lisan Nabi. Apa? Laisa bimakhluqin. Al-Quran itu bukan makhluk. Kalimat ini tidak masyhur, tidak diteriakkan di zaman Rasul dan para sahabat. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Muludan bid'ah, muludan bid'ah, muludan bid'ah. Ada kalimat seperti itu enggak di zaman Nabi? Ada apa tidak? Ya enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya belum ada muludan, ya. Masa kurang kerjaan muludan, para sahabat muludan apaan ya Rasul? Kan para sahabat nggak ada yang tahu Maulid Nabi itu apa, ya kan? Muludan itu apa, tahlilan, yasinan malam Jumat, kan belum ada. Beliau memakai kaidah bahwa seluruh peribadatan adalah haram kecuali yang aku contohkan. Beliau tidak berbicara satu persatu. Ya memang belum ada. Begitu juga. Kenapa ucapan Al-Quran bukan makhluk, walaysa bimakhluqin, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk, ini tidak diteriakkan oleh Rasul dan para sahabat? Kenapa? Kenapa? Karena belum ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, itu dia. Gak ada. Itu baru muncul pertama kali di Khalifah Al-Ma'mun ketika beliau terkena subhat ahlul kalam. Banyak falasifah yang masuk ke negeri Islam mengajarkan ilmu filsafat kepada kaum muslimin, lalu muncul bahwa logika bahwa selain Allah pasti makhluk. Sampai di sini kan benar. Iya kan, selain Allah pasti makhluk ya. Surga makhluk, neraka makhluk, Jibril makhluk, Arsy makhluk, semuanya makhluk. Yang bukan Allah pasti makhluk. Nah, Al-Quran Allah bukan. Kan jawabnya bukan. Al-Quran ya Al-Quran, Allah ya Allah. Berarti Al-Quran makhluk. Nah, itu dia. Berangkat dari logika-logika seperti ini. Maka muncul kalimat, tersebar kalimat bid'ah bahwa Al-Quran makhluk. Padahal ini salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah, kata-katanya Allah. Bisa dipisahkan dari Allah? Ya tidak bisa. Sama dengan tangan Allah, wajah Allah, makhluk bukan? Tangan Allah makhluk bukan? Ya bukan. Wajah Allah makhluk bukan? Ya bukan. Kan bagian apa yang ada pada diri Allah tidak bisa dipisahkan dari diri Allah. Ucapan Allah, kalimat Allah, firman Allah, dengan tangan Allah, wajah Allah, itu tidak bisa dipisahkan dari diri Allah. Sesuatu yang tidak terpisah dari diri Allah, ya bukan makhluk. Beda dengan Arsy. Arsy terpisah dari Allah, Allah, Arsy. Allah bersemayam di Arsy, iya, tapi Arsy terpisah dari diri Allah, maka Arsy makhluk. Ya, ini dia. Sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak terkenal di zaman Nabi, menjadi terkenal di zaman ulama. Ketika apa? Ketika muncul bid'ah. Ya sama seperti ini. Kan akhirnya menjadi terkenal kalimat bahwa tahlilan bid'ah, usolli bid'ah, maulid bid'ah, menjadi terkenal di tengah-tengah kaum salaf. Karena ada, dan kaum muslimin harus ditakbir agar kaum muslimin tidak terperosok ke situ. Wala yad'ufu an yakula laisa bimakhluqin. Jangan lemah, jangan ragu-ragu untuk mengatakan laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, jangan ragu-ragu. Jangan bilang Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Rasul dan para sahabat paham. Saking pahamnya yang nggak dibahas, orang udah paham semua. Antum pernah dengar riwayat hadis
Rasul bersabda kepada para sahabat, wahai sahabat, nun mati ketemu ba itu ikhlas. Jadi kalau min ba'di dibaca mim ba'di, ya. Ada nggak riwayat seperti ini? Nggak ada riwayat Nabi ngajarin nun mati ketemu ba, tidak dibaca mim tapi mim, ya. Apa terus kita katakan ikrab itu bid'ah, nggak pernah diajarkan oleh Nabi? Tentu tidak. Ketika Rasul dan para sahabat membaca min ba'di, pasti bacanya mim ba'di, tapi nggak dibahas. Kenapa nggak dibahas? Udah tahu semua, udah paham semua, udah di luar kepala, dari anak-anak sudah tahu. Ketika tulisannya min ba'di, bacanya mim ba'di. Nah, kita kan bukan orang Arab, nggak tahu, maka diajarin biar tahu. Orang Arab nggak perlu, ya. Ya sama dengan kita, kalau ada kata-kata apa misalnya sapu dapat awalan mo, jadinya apa? Menyapu kan, bukan mesapu. Orang Inggris apa tahu? Orang Jerman apa tahu? Orang Arab apa tahu? Kata dasarnya apa? Sapu, awalan mo. Oh, mesapu dong. Ya nggak tahu mereka, orang nggak praktek. Kita anak kecil juga tahu. Kok mesapu sih? Menyapu. Langsung praktek. Ajaran yang bagus itu kan langsung praktek. Rasul dan para sahabat langsung praktek, dipraktekkan. Ulama menyebut sebagai lisanul hal, langsung praktek. Nah, kita salah paham, nggak ada Nabi mengajarkan seperti itu, langsung praktek, ya. Nah, karena kita bukan orang Arab, tidak sezaman dengan Rasul dan para sahabat, maka kita butuh kaidah-kaidah itu. Nun mati ketemu ba bacanya bagaimana, nun mati ketemu wafa bacanya gimana, butuh. Ini masalah tajwid, ya. Rukun sholat ada berapa, rukun wudu ada berapa, syarat diterimanya ibadah apa, perintah yang jatuh setelah larangan jadi bagaimana, hukum asal perintah apa, hukum asal larangan apa. Kita butuh kaidah-kaidah seperti ini. Tauhid itu dibagi 3, dia nggak paham, karena memang nggak ada deh di hadisnya. Nabi bersabda tauhid bagi 3, kan nggak ada, dia nggak paham. Mana itu kok jadi kayak Nasoro, pembagian tauhid jadi 3 kayak Trinitas, kan banyak begitu kan. Hafal Al-Quran paling nggak 25 juz, 20 juz dia hafal, tapi nggak terima dia adanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid dengan tauhid rububiyah, mereka nggak terima. Ini dari sini merengek kita, merendah kita di hadapan Allah. Jangan menyombongkan kecerdasan kita, daya hafal kita, ya, IQ kita yang tinggi, jangan menyombongkan. Karena Allah akan memberikan hidayah berupa pemahaman, tidak melihat IQ, tidak melihat daya hafal, tidak melihat profesor, doktor, tapi terserah Allah. Maka berapa banyak marbot masjid hanya lulusan SD, dia paham mana sunnah, mana bid'ah, dia paham rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dia paham, tapi profesor, doktor nggak paham. Cerdas dia, daya hafalnya bagus, tapi nggak paham. Allah nggak kasih pemahaman itu, ya. Maka jangan kita menyombongkan diri, ya. Termasuk itu orang yang mengatakan Al-Quran kan ucapan Allah, firman Allah, otomatis itu tidak terpisah dari Allah, berarti Al-Quran bukan makhluk. Alhamdulillah, berarti dia dibimbing oleh Allah. Kalau dia tidak dibimbing oleh Allah, maka dia akan mengatakan Al-Quran kan bukan Allah. Emang iya, Al-Quran memang bukan Allah. Al-Quran Allah. Bukan Allah berarti ya makhluk. Segala sesuatu bukan Allah berarti makhluk. Nah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, hadis-hadis yang akan dibawakan oleh beliau akan membungkam tadi, akan menolong kita untuk memahami bahwa Al-Quran
bukan makhluk. Wa laisa minhu syai'un makhluqun. Tidak ada pada diri Allah sesuatu yang makhluk. Tangan Allah ada di mana? Ada di diri Allah. Jadi bukan makhluk. Wajah Allah ada di mana? Ada di diri Allah. Berarti bukan makhluk. Jari-jari Allah ada di mana? Ada di diri Allah. Berarti bukan makhluk. Ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah ada di mana? Ada di diri Allah. Berarti bukan makhluk. Ya. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fi. Enggak usah ngajak munadharah. Enggak usah ngajak debat. Enggak usah berdialog dengan orang-orang yang menolak hal ini. Kenapa? Karena syubhat itu kuat, hati itu lemah. Syubhat itu kuat. Berapa banyak orang yang terkena syubhat gara-gara lawan bicaranya fasih dalam ucapan, apalagi mau bohong. Hadis dhaif dia bilang sahih, hadis maudhu dia bilang sahih. Kita percaya, masyarakat percaya, ya. Maka udah, nggak usah. Kita sudah punya keyakinan, mereka punya keyakinan, sudah. Mau ya ikut kami, nggak mau sudah. Kan sebagian para a'immah ketika diajak debat, salah satu jawabannya ini, kami sudah menemukan kebenaran dalam Islam ini. Kalau kalian belum nemu, cari sendiri sana. Kami sudah nemu kebenaran dalam Islam ini, kami sudah nemu, sudah dapat. Ini menunjukkan bahwa para a'immah itu yakin dengan kebenaran. Ini tidak dipuji oleh orang, malah dicibir. Merasa paling benar, merasa sok benar, paling benar sendiri. Ya, ya masuk beragama nggak merasa benar. Ya, apa ada orang beragama merasa nggak benar? Agama bapak apa? Agama saya ini agama yang sesat, agama yang batil. Tapi ya memang itu saya suka yang begitu. Mana ada orang begitu? Mana ada mau Hindu, mau menyembah berhala, mau menyembah sapi? Nggak ada. Agama kami batil, nggak ada. Pasti merasa benar. Ada kalanya dia menyalahkan agama yang lain, ini yang terbanyak. Ada pula ya yang lain juga silakanlah benar. Pokoknya agama saya juga benar. Nah itu mereka. Masuk para ulama kita nggak boleh kita ikuti, benar. Inilah sunnah, inilah salah. Padahal kita percaya kepada Nabi. Kulluhum finnar ila ta'ifatan wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Ya tentu kita berusaha yang satu. Gak mungkin kita akan berusaha masuk ke yang 72. Gak waras itu. Kita akan meninggalkan yang 72 kalau kita percaya dengan sabda Nabi. Lain masalah kalau kita nggak percaya. Insya Allah kita semua percaya dengan sabda Nabi. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Kita nggak ragu dengan sabda Nabi ini bahwa akan pecah menjadi 73. Yang 72 di neraka. Tentu kita berusaha untuk lari dari yang 72 masuk ke yang satu. Nah setelah kita temukan, kita gigit dengan gigi neraka. Jangan dimentahkan lagi. Jangan diganggu lagi dengan yang lain. Maka stop, datang yang lain stop, datang yang lain tutup telinga, tutup mata. Karena ilmu dalam agama ini kan bukan seperti makanan, minuman. Coba-coba, ya coba-coba. Kayaknya menarik nih. Kalau makanan ya iya, nggak enak, jangan sini lagi. Nah, masuk ilmu begitu, coba-coba, coba dah, sekali-sekali coba. Enak nih, ya. Lembut-lembut, sejuk, ya. Namanya apa? Ya. Kalau hak kita baca, kalau batil dah. Ya. Dan ilmu agama ini
mau di Indonesia, mau di Saudi, mau di dunia ini datang dari sesuatu yang masyhur. Ya, apa yang masyhur? Siapa yang masyhur di Saudi? Siapa yang masyhur di negeri kita ini? Sunnah, ya. Itu kita pegang. Maka sembunyi-sembunyi kayak orang LDII itu ucapan Umar bin Abdul Aziz. Itu masih ingat ucapan Umar bin Abdul Aziz? Apabila kalian melihat orang yang sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik, berbicara tentang agama, mereka berbisik-bisik, nggak mau jahar, nggak mau keluar, nggak mau di hadapan kaum muslimin, tapi berbisik-bisik, ngaji di kontrakan-kontrakan, ya kan? Dalam ngaji luar, kita ganggu, ya. Ada yang tahu sama antum, ya? Itu tahun 90-an, 95 rame, alhamdulillah sekarang sudah sepi. Di kontrakan-kontrakan, ya, sendal-sendal sepatu di luar masuki. Di dalam ngaji, buka Al-Quran, surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, terjemahan dulu. Nggak ada Ibnu Katsir, nggak ada Al-Qurtubi, nggak ada At-Tabari, Al-Quran terjemah, difahami, diprintir, di kesana kemari oleh rokyu mereka. Di luar jatah sembunyi-sembunyi untuk mengatakan Indonesia ini negara kafir, Pancasila kafir, Pak Harto kafir, dan seterusnya. Ya, untuk mendirikan negara Islam Indonesia, sembunyi-sembunyi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fa'lam annahum fi abwabid dhalalah. Mereka berada di pintu-pintu kesesatan. Ucapan Umar bin Abdul Aziz. Ya, maka hati-hati. Dan dakwah-dakwah yang sembunyi biasanya untuk melindungi kesesatan seperti Rafidhah sembunyi-sembunyi hari ini kan pelan-pelan. Ya, jahat, lihat dakwah salah di musim ini jahat, diumumkan di spanduk, di SMS, jahat, tidak sembunyi-sembunyi. Ya, kalau di rumah-rumah ya tetap dibuka pintunya, dan di rumah bukan pilihan, mestinya di masjid, nggak di rumah. Ya, karena masjid ada kendala, nggak boleh, maka di rumah-rumah tetap lebar, ya, tidak sembunyi-sembunyi, tidak seperti orang-orang NII, LDII, firqah dhalalah. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, termasuk orang-orang yang mengatakan lafadznya kan lafadz Al-Quran beda, ini tinggalkan. Ini tinggal. Udah nggak usah bahas masalah lafaz. Pokoknya kalau Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk, titik. Nah, lafaznya gimana? Imam Bukhari terfitnah kan gara-gara ini. Terfitnah di akhir umur beliau. Ditahdzir oleh seorang alim besar, Muhammad bin Yahya. Kepercayaan dari Imam Ahmad. Imam Bukhari terfitnah. Ada yang menyampaikan kepada Muhammad bin Yahya, kata Bukhari, lafaz-lafaz Al-Quran itu makhluk. Salah faham mereka. Maksud Bukhari bukan seperti ini. Maka ditakdir. Muhammad bin Yahya mentakdir. Siapa yang masih duduk di majlisku, siapa yang masih duduk di majlisnya Bukhari, tidak boleh duduk di majlisku. Siapa yang masih mau duduk di majelisnya Bukhari, jangan duduk di majelis. Sama-sama langsung, karena fitnah. Ini bahayanya fitnah. Ngomong sana, sampaikan sini, ngomong sana. Ustadz ini bilang lu sampaikan sana, udah beda. Nah, ini hati-hati. Kebetulan ada Imam Muslim di sini. Imam Muslim langsung berdiri, meninggalkan majelisnya Muhammad bin Yahya. Imam Muslim lebih sikoh kepada Imam Bukhari. Hanya Imam Muslim. Yang lainnya tetap di situ dan sepi majelisnya Imam Bukhari. Sepi karena Muhammad bin Yahya alim besar, jauh lebih tinggi dari, lebih berumur, ya, lebih tua dari Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari pulang ke negerinya. Hanya ditemani oleh khatibnya, penulisnya.
Penulisnya itu mengatakan pertama kali Imam Bukhari datang ke Baghdad disambut oleh ribuan manusia. Nggak tahu siapa Bukhari. Ya, dan keilmuan seseorang itu kan cepat menyebar. Tapi ketika Bukhari meninggalkan Baghdad, tidak ada yang menemani kecuali katibnya, penulisnya, sampai kembali ke Bukhara dan meninggal di sana di malam 1 Syawal. Ya, ada beberapa orang apa ulama saya bermimpi beberapa atau satu ulama saya lupa bermimpi di malam itu bertemu dengan Rasulullah. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, sedang apa engkau berdiri di sini?" Rasul menjawab, "Pernah dengar kisah ini?" Rasul menjawab, "Aku sedang menunggu Bukhari." Barangkali dengan mimpi ini tersebar, nama Bukhari menjadi kembali tahu. Setelah hancur ditakdir oleh Muhammad bin Yahya. Tapi hebatnya Bukhari, ya, beliau dihancurkan oleh Muhammad bin Yahya secara ilmiah, tetapi dalam tulisan beliau tetap menyebut Muhammad bin Yahya. Ya, nanti bisa lihat di Sahih Bukhari berapa kali beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Yahya. Kadang-kadang haddatsana Muhammad, yang dimaksud Muhammad bin Yahya. Ini kejujuran, keadilan, kesabaran, ya, seorang Bukhari. Muslim enggak? Muslim enggak? Ya, manusia ya. Muslim enggak? Muslim enggak ada di Sahih Muslim haddatsana Muhammad bin Yahya enggak? Mungkin kesal juga kali ya. Ya namanya manusia, gurunya gitu kan. Biasanya muridnya lebih marah ya kan. Coba Ustaz Hakim dihina-hina, kita lebih marah daripada beliau. Beliau ketawa-ketawa, kita marah, ya kan? Ya, biasa. Murid kan lebih galak dari guru, biasanya begitu kan. Wa man waqafa fihi faqal, termasuk orang yang tawakuf, termasuk orang yang diam, dia hanya mengatakan la adri makhluqun aw laisa bimakhluqin, aku enggak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan, aku enggak tahu, yang penting aku meyakini bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, makhluk atau bukan urusanku, aku enggak tahu. Ini pun sesat. Jangan terkena syubhat orang seperti ini, karena keyakinan tidak boleh tercampur dengan keraguan. Kalau kemaksiatan masih boleh dicampur dengan, kalau ketaatan masih boleh dicampur dengan kemaksiatan. Artinya kadang taat, kadang maksiat, masih muslim, masih beriman. Dia sholat juga, puasa juga, zakat juga, tapi kadang suka berbohong, kadang suka minum khamar. Masih muslim apa sudah kafir? Masih muslim. Ya, ketaatan masih bisa dicampur dengan kemaksiatan. Kalau keyakinan nggak bisa dicampur dengan keraguan, nggak bisa. Maka sekali ragu, kafir. Dia yakin beriman kepada Allah, dia yakin beriman kepada malaikat, kitab, rasul. Satu yang dia tolak apa? Siksa kubur. Satu dari malaikat, kitab, rasul, semua dia percaya semua. Satu yang dia ragu, nggak percaya, siksa kubur. Maka masih muslim, apa sudah kafir? Kafir. Ini kita bicara keyakinannya ya, bukan orang per orang, si A, si B, si C, enggak. Kita bicara perbuatannya. Ada orang yakin beriman dengan Allah, malaikat, kitab, tapi dia nggak percaya dengan siksa kubur, kafir. Dia percaya dengan siksa kubur, tapi nggak ada munkar dan nakir.
Nggak ada itu mungkar dan nakir. Ya, jadi Allah langsung yang akan bertanya, yang akan menyiksa, bukan mungkar nakir. Kafir apa tidak? Kafir. Kafir menolak sebuah keyakinan yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi. Kafir. Sekali lagi kita tidak bahas orang per orang, tapi perbuatan. Wa innama huwa kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, dan bukan makhluk. Nah, orang yang mengatakan makhluk bukan atau tidak bukan, yang penting bahwa itu kalamullah, wa hadza sahibu bid'atin, dia ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah walaupun dia mengatakan meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, tapi tidak ditambah bukan makhluk ragu, dia nggak bisa memilih. Ahlul bidah. Mithlu man qala huwa makhlukun, sama saja dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sama-sama menolak, sama-sama enggak. Persis ketika Allah menyindir, mengkisahkan, menceritakan seseorang yang ini percaya, ini percaya, ini percaya, kalau ini enggak percaya, kafir. Kafir, karena ini keyakinan. Beda dengan perbuatan. Perbuatan seseorang mau zina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi salah dalam keyakinan bisa. Tapi sekali lagi saya ulang-ulang, kita nggak bahas orang, yang kita bahas adalah perbuatan. Maka kita jangan membahas Pak Fulan, tetangga saya, kafir apa tidak, karena dia telah mengatakan siksa kubur tidak ada. Jangan, nggak usah dibahas. Ya, Pak Fulannya, walaupun keluar dari mulutnya, oh siksa kubur nggak ada itu siksa kubur. Kan belum diadili, pengadilan itu nanti di akhir. Kok sudah disiksa, sudah dihukum? Nggak adil kan Allah? Siksa kubur nggak ada. Pak Fulan namanya. Bolehkah kita kafirkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Perbuatannya perbuatan kafir, pelakunya belum tentu kafir. Mana dalil? Dalilnya gamblang sekali. Tidak perlu istimbat yang dalam-dalam. Begitu dengar langsung paham. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah melakukan perbuatan kufur. Apa? Sujud kepada Nabi. Haram kan, kufur kan, sujud. Apakah Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, engkau telah keluar dari Islam, ayo baca syahadat lagi? Enggak. Cukup beliau mengatakan, lau kuntu amir, seandainya boleh aku perintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para wanita sujud kepada suaminya. Ya. Dan itu nggak boleh kan, kalau toh boleh. Ini menunjukkan bahwa pelaku kekufuran belum tentu kafir. Ini yang tidak dipahami oleh anak-anak muda Khawarij. Mereka nggak paham ini. Maka begitu ada orang pulang dari kuburan Krama, langsung dikatakan kafir. Begitu ada orang mengatakan siksa kubur begini-begini, dia langsung bilang Anda kafir, takyin, ditentukan namanya, si fulan kafir, si A kafir, si B kafir. Kalau kita kan enggak, Ahlus Sunnah tidak bilang begitu. Ya, mana ada Ahlus Sunnah membahas si Ulil kafir, ya. Dulu siapa itu, Profesor Majid kafir, ya, orang liberal disebut namanya kafir, enggak ada.
Nggak ada yang dibahas perbuatannya. Menolak siksa kubur kafir, mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir, tetapi orangnya tidak. Kita serahkan kepada Allah. Allah Maha Tahu. Ya, karena ada penghalang-penghalang bisa menghalangi dia jatuh dalam kafir. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluqin. Al-Quran betul-betul kalamullah, bukan makhluk. Ini pemahaman dari Al-Quran itu firman Allah. Nah sekarang hadisnya, dalilnya ya. Yang pertama surat At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Apabila ada orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu ya Muhammad ke Mekah, kan banyak mereka yang tidak suka dengan Abu Jahal bin Hisham. Mereka meninggalkan Mekah. Kan ada dua negeri, satu negeri kafir yaitu Mekah, dua negeri muslim yaitu Madinah. Nah, banyak orang-orang Mekah ini yang keluar dari Mekah, bahkan yang menyembunyikan keimanan di Mekah ada, walaupun berdosa ya, karena hijrah itu wajib kalau yang mampu. Banyak orang-orang Mekah datang ke Madinah minta perlindungan kepada Nabi. Kata Allah, lindungi hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka bisa mendengar apa? Mendengar kalam Allah, mendengar ucapan Allah, mendengar Al-Quran. Berarti mengatakan Al-Quran kalam Allah hak, benar, sah. Kemudian Al-A'raf 54, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa milik Allah lah al-khalqu dan al-amru. Apa al-khalqu? Seluruh makhluk al-khalqu. Ya Jibril, ya Mikail, ya Iblis, ya surga, neraka, langit, bumi, semua arsy itu al-khalqu. Ketahuilah bahwa al-khalqu dan al-amru dua-duanya milik Allah. Apa al-amru? Amr, fi'il amr, fi'il perintah. Apa al-amr? Perintah-perintah Allah. Amr itu di dalamnya ada perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah, larangan Allah ada di mana? Ada di mana? Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Berarti al-amr ini yang dimaksud Al-Quran. Berarti Al-A'raf ini maksudnya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk dan Al-Quran adalah milik Allah. Seluruh makhluk milik Allah, Al-Quran juga milik Allah. Al-Quran makhluk bukan? Kalau Al-Quran ini makhluk, kalimat ini sia-sia. Kalimat ini sia-sia karena dengan mengatakan Al-Khalqu berarti Al-Quran masuk kan? Kalau Al-Quran makhluk, berarti kalimat itu sia-sia. Ya. Sama dengan sia-sianya orang mengatakan saya suka buah-buahan dan saya suka apel. Sia-sia nggak kalimat itu? Ya, sia-sia kan? Orang apel termasuk buah-buahan. Kalau saya bilang saya suka buah-buahan dan daging kambing, misalnya. Ini kan kalimat yang hak. Berarti buah-buahan bukan daging kambing bukan buah-buahan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Al-Quran itu makhluk, kalimat ini sia-sia. Mustahil Allah mengucapkan kalimat yang sia-sia. Gitu ya. Nah, maka ala lahul khalqu wal amru bermakna milik Allah ada dua. Yang pertama seluruh makhluk, yang kedua Al-Quran. Ya berarti makhluk bukan Al-Quran, Al-Quran bukan makhluk. Ya.
Kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, al-khulqu khalqullahi tabaraka wa ta'ala wal amru al-Qur'an. Ternyata diawali oleh Sufyan bin Uyainah, guru dari Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa al-khalqu seluruh makhluk, al-amru al-Qur'an. Ya. Dan para imam mengikuti ucapan beliau, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan lain-lain, mengatakan bahwa al-amru di sini adalah Al-Quran. Kemudian ucapan Umar, Al-Qur'anu kalamullah fala tusarrifuhu ala araikum. Al-Quran ini kalamullah, ucapan Allah, maka jangan disuruh mengikuti pendapat kalian. Pendapat kalian jangan mengatur Al-Quran. Al-Quran kalamullah yang mesti mengatur pendapat kalian. Kemudian ucapan Imam Malik, kemudian ucapan Imam Syafi'i, sama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa man qala makhlukun fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ya. Nah, Imam Malik sudah menasihati, jangan pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Siapa yang dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, jangan mau. Ya. Walaupun disiksa, walaupun dipenjara sampai mati. Rupanya ini firasat beliau, ya, terjadi pada murid cucu. Ya, saya kira tidak ketemu dengan beliau Imam Ahmad, tapi ketemu dengan murid beliau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan murid beliau Imam Malik, Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Kejadian di penjara, bahkan mau dibunuh kalau Allah tidak takdirkan lain, kalau Allah tidak selamatkan beliau, karena kan tinggal nunggu 3 hari lagi. Tinggal nunggu 3 hari lagi Imam Ahmad ketemu dengan Khalifah Al-Mahmud. Besar kemungkinan akan dibunuh kalau Imam Ahmad masih bersikukuh mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Walillahil hamd. Kurang 3 hari lagi ketemu dengan Khalifah Al-Mahmud, kan jauh di bawah. Terdengar berita Khalifah Al-Mahmud meninggal. Dan ini karamah beliau, karamah Imam Ahmad selalu berdoa, ya Allah jangan pertemukan aku dengan Al-Mahmud, ya Allah jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Mahmud. Dan doa beliau di ya, kita sisakan untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.